Mari kita kembali ke firman Tuhan yang telah kita baca tadi, saudara-saudara. Saya tidak akan baca ulang lagi ya, tapi ada hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Di mana di dalam ayat yang pertama, ayat yang 25, ya, mengatakan demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, kata Yesus kepada, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Nah, dia membaca, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus banyak, jawabanmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perumpamaan orang Samaria yang baik ini sangat terkenal di kalangan kita orang Kristen. Nah, kalau guru-guru sekolah minggu di gereja ini paling suka itu menceritakan kisah orang Samaria yang baik hati ini. Saudara, kisah ini atau perumpamaan ini pun di kalangan orang Yahudi sampai hari ini mereka juga tahu. Walaupun mereka tidak baca Injil ini, tapi mereka tahu kisah ini. Kenapa? Karena orang Kristen selalu menceritakan kisah orang Samaria yang baik hati ini. Ya. Nah, saudara, pada waktu orang Yahudi mulai dibenci ya, oleh orang-orang non-Yahudi di Eropa maupun di mana-mana, mereka itu dikejar-kejar. Bahkan mereka itu dibunuh. Dan pada abad atau pada Perang Dunia yang pertama dan kedua, mereka itu dikejarlah, mereka itulah dibunuhlah, mereka itu dibencilah dan sebagainya, diperlakukan tidak dengan adil. Bahkan mereka yang Yahudi itu harus pindah agama. Kalau you tidak mau pindah agama, bunuh kamu. Wah, itu sangat mengerikan. Ya. Nah, mereka dikejar bahkan di zaman Nazi. Kalau saudara baca sejarahnya itu mereka ditangkap, mereka tidak dikasih makan, bahkan ada yang mati, anak-anak pun mati menderita. Tetapi ada orang-orang Kristen, orang-orang bule yang sangat compassion, bermurah hati, tidak takut ancaman dari Nazi oleh pemerintah atau siapapun. Mereka menyembunyikan orang-orang Yahudi yang dikejar dan yang mau dibunuh. Nah, saudara bisa baca kisahnya ya di Eropa ya. Sembunyikan mereka di bawah tanah dan sebagainya. Nah, sebagian mereka yang selamat ini ada yang balik kampung. Nah, balik kampung itu artinya kembali ke tanah leluhur, ke tanah Israel. Saudara-saudara, setelah mereka ada di Israel, mereka hidup lebih baik, karena mereka sudah punya tanah air di tanah leluhurnya itu tanah Israel. Saudara, mereka yang pernah ditolong, nah mereka yang pernah dibantu oleh orang-orang bule Kristen ini, mereka ingin mengenang akan kebaikan mereka. Saudara, tentu mereka yang telah ditolong ini ya, ingin mengenang orang yang berbuat baik kepada mereka. Makanya di Israel, saudara, mereka menanam pohon-pohon untuk mengenang orang-orang Kristen yang bukan Yahudi dan memberi nama pohon itu The Good Samaritan atau
dengan bahasa yang lain, a good Gentiles. Nah, memang kata Gentile ini, saudara-saudara, sebenarnya kalau lihat teksnya bahasa Ibrani itu sebenarnya adalah bangsa lain. Artinya bukan bangsa Yahudi, Gentiles. Tapi dalam konteks yang saat sekarang itu tidak bagus kalau kita dipanggil orang lain itu bukan suku kita, bangsa kita, kita panggil dia Gentiles. Dalam konteks yang di sini nggak bagus ya, istilahnya diterjemahkan kafir. Tapi sebenarnya adalah bangsa lain, ya bangsa lain gitu. Nah, jadi mereka menanam pohon, saudara, melabelkan orang-orang yang baik di Eropa yang telah membantu mereka, a good Gentiles. Nah, pohonnya mungkin sekarang sudah 60 tahun atau 70 tahun ya. Nah, kenapa tanam pohon? Kan kita mengatakannya. Why? Kenapa? Karena pohon itu adalah kehidupan bagi manusia. Kalau saudara membaca Ulangan, saudara, waktu Tuhan ya memakai Yosua untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain yang ada di tanah Kanaan, Musa sudah memerintahkan kepada mereka, jangan membunuh pohon. Artinya jangan memotong pohon. Kenapa? Karena pohon itu adalah hidupmu. Oh, hidupmu ya? Yes, saudara-saudara ya. Tapi kok heran? Kalau manusia boleh dibunuh. Ya, karena ini adalah perang, saudara ya. Yang dibunuh itu adalah memang musuh. Perang kan? Bunuh kan? Tapi pohon itu bukan musuh. Tapi dia adalah kehidupan manusia. Oh yes, pohon. Makanya sekarang, saudara ya. Ya, dunia-dunia ini sudah menghibau negara-negara yang punya hutan tidak boleh babat hutan lagi, ya kan? Tidak boleh. Nanti kalau kamu tidak babat hutan, kami kasih uang kepada kamu, bayar. Namanya apa ya? Istilahnya yang di Kalimantan itu ada membayar itu mereka yang tidak membabat hutan itu karena ada perlu CO2-nya yang dibutuhkan oleh dunia ini. Nah, itu betul. Makanya kalau dunia ini nggak punya hutan, rusak. Namanya apa? Cuacanya rusak ya. Betul itu, saudara-saudaraku yang sekasih dalam Tuhan. Hutan adalah kehidupan bagi manusia. Oke? Nah, jadi orang Yahudi menanam pohon dan memang menyebutnya a good Gentiles. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali ke teks kita ya. Nah, kenapa Yesus mengangkat perumpamaan ini, kisah ini, orang Samaria baik? Ini ada alasannya, saudara-saudara. Ya, yang pertama itu karena pertanyaan ahli Taurat kepada Yesus, di mana dia bertanya kepada Yesus, ya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Oh, ini bagus sekali ya pertanyaannya. Memang dia seorang yang ahli Taurat. Kalau dia ahli Taurat tentu kan dia ngerti kan? Kan dia tahu. Oh, kalau menurut hukum Taurat harusnya begini-begini kan? Hukum Taurat sudah mengajarkan, menuliskan, tertuliskan begitu dengan jelas. Tapi kenapa dia mau bertanya kembali kepada Yesus? Untuk apa? Oh, Alkitab mengatakan dia ingin mencoba Yesus. Apakah Yesus itu tahu hukum Taurat? Apakah Yesus bisa menjawab? Apakah jawaban Yesus? Saya ingin tahu. Kadang-kadang kita kan sering bertanya kepada orang, kamu orang Kristen? Yes. Lalu ada kita tanya, kamu yakin nggak keselamatanmu? Oh, udah mulai deh kacau. Apakah kamu sudah lahir baru? Dia juga mulai bingung ya, apa itu ya? Nah, saudara yang kasih dalam tuh. Tapi pertanyaan ini bagus, saudara ya. Kalau dunia ini di luar kekristenan ingin bertanya, bagaimana supaya saya bisa mendapat hidup kekal? Wah, ini ada hal yang sangat mendasar ya bagi kita. Karena tujuan hidup kita di dunia ini bukan hanya hidup di bumi, tapi setelah tidak tinggal di dunia ini lagi, jiwa roh kita ini mau kemana? Nah, manusia tidak mau bertanya itu.
Mereka hanya pikir, oh ya kita hidup manusia ya harus hiduplah sebaik-baiknya karena hidup hanya ada di bumi ini. Setelah itu ya sudah bebas, sudah nggak ada lagi, nggak ada istilahnya dunia yang sana kan begitu. Tapi Alkitab dengan jelas bahwa ada dunia yang akan datang, yaitu kita mengatakan dua tempat, kalau bukan neraka ya surga kan begitu. Nah, saudara yang sekasih dalam Tuhan. Nah, ini adalah pertanyaan yang pertama itu, dan yang pertanyaan kedua ini, siapakah sesamaku manusia? Ya. Jadi muncul perumpamaan orang Samaria yang baik bertanya bagaimana memperoleh hidup kekal. Yang kedua, siapakah sesamaku manusia? Pertanyaan pertama, dia kan minta Yesus yang menjawab. Tapi Yesus kemudian balik bertanya kepada dia, apa yang tertulis di dalam kitab itu mengenai memperoleh hidup yang kekal? Dia sendiri jawab sendiri. Oh, bisa dia jawab baik, hafal dengan baik. Memang dia ahli Taurat, saudara-saudara. Maka dia menjawab, kasihilah Tuhan, Lord, ya Allahmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah, bisa jawab dengan baik. Saudara, kalau ahli Taurat ini mentaati melaksanakannya, wah, dia memperoleh hidup yang kekal. Sudah pasti, saudara-saudara. Ya, tetapi apa yang terjadi? Dia ingin membenarkan dirinya. Nah, ini kadang-kadang nih ahli Taurat ini kan dia kan ahli Taurat itu kan, benarkan dirinya. Yesus, oh, sesamaku manusia itu siapa? Nah, dia bertanya gitu. Karena di dalam konsep orang Yahudi, sesamaku manusia itu selalu diidentik dengan bangsanya sendiri. Dengan orang Yahudi sendiri. Bukan dengan bangsa yang lain. Nah, ini selalu dalam pikiran mereka ya. Tetapi dia tidak melihat bahwa hukum Taurat ini, di mana adalah dua hukum yang disimpulkan dari semua hukum Taurat dan kitab para nabi, di mana adalah hubungannya dengan Allah, ya kan, Allah Bapa, dan juga hubungannya dengan sesama manusia. Nah, itulah maka kita bilang cross, salib itu kan hubungan dengan Allah Bapa kita ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, saudara-saudara, tujuan Yesus ingin memberikan perumpamaan ini kepada orang Yahudi adalah ingin mengajar, memberitahukan kepada orang Yahudi bahwa mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap ya, akal budimu dan sebagainya, itu adalah hukum Taurat yang pertama dan paling utama. Oh ya, mereka tahu itu. Dan mengasihi sesama adalah hukum yang kedua. Saudara bisa bayangkan ya, seluruh hukum Taurat ini dan kitab para nabi disimpulkan hanya menjadi dua hukumnya. Hukum yang utama pertama itu you harus punya relasi hubungan dengan Allah Bapa. Yang kedua, you harus ada relasi dengan sesama manusia. Kita nggak bisa hanya relasi peraturan, nggak relasi ke manusia. Oh, ya aku mau puji Tuhan, aku hanya hubungan dengan Tuhan, aku nggak mau hidup hubungan dengan sesama. Oh, nggak bisa. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dia hanya mau ada hubungannya dia dengan Tuhan dan hubungannya dengan sesama dia adalah bangsa Yahudi saja. Maka itu dia bertanya, siapa tetanggaku? Kan begitu. Siapa sesamaku manusia? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau dia hanya hubungannya dengan Tuhan Allah dan tidak menghubungkan dengan sesama manusia, nah ini adalah ada namanya ada tidak sempurna.
dalam ketaatannya menjalankan hukum Tauratnya. Ada yang ketinggalan, saudara-saudara. Ya, kalau dia tidak mengasihi saudaranya, bahkan kalau saudara sesamanya bangsanya dia tidak mengasihi, wah ini juga setelah istilahnya melanggar hukum Taurat. Ya memang di sama manusia itu kita lihat mereka juga tidak peduli dengan sesamanya, ya, memeras sesamanya, benci kepada sesamanya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dia ingin membenarkan dirinya, ya. Nah, saudara, ada kisah yang cocok dengan orang ini juga, ya, karena dia pikir saya ahli Taurat, saya tahu hukum, maka saya pasti masuk atau memperoleh hidup yang kekal. Nah, ada satu perumpamaan lagi, ini cocok dengan orang ini, yaitu mengenai Lazarus dan orang kaya. Nah, saudara, Lazarus ini orang miskin ya, jadi pengemis. Dia duduk di pintu gerbang orang kaya hanya ingin supaya ya mengambil sisa-sisa yang jatuh itu. Dan mati Lazarus itu, saudara-saudara. Nah, dia mati, tapi Alkitab atau perumpamaan di sini yang Tuhan Yesus kisahkan, malaikat datang mengambil jiwa dan rohnya, bawa dia ke pangkuan Bapak Abraham. Tidak lama kemudian orang kaya itu pun mati dan jiwanya dibawa ke alam baka, di ruang penderitaan, yaitu kita katakan neraka. Nah, saudara sudah tahu ceritanya itu. Nah, dari neraka dia memandang, kok ada Lazarus, kok ada Bapak Abraham, dia di pangkuannya. Wah, saya menderita di sini. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kenapa orang kaya ini menderita gitu? Why? Saudara-saudara. Nah, kemudian dia minta tolong supaya Lazarus itu kan, kalau boleh dibangkitkan, pergi ke rumah ayahnya, karena dia banyak saudara, supaya dia jangan ke tempat ini. Lalu jawab Abraham, tidak mungkin. Mereka punya hukum Musa, hukum Taurat. Biarlah mereka mendengarkan hukum Taurat. Dengan kata lain, melakukannya. Dia punya hukum Musa itu berarti orang kaya ini punya uang, punya kopi hukum Musa. Berapa hukum Musa yang biasa disimpan oleh orang Yahudi? Biasanya Pentateuch kita mengatakan ada 5. Ada 5 ya yang mereka selalu simpan itu. Karena itu semua hukum Taurat ada di situ, 10 hukum ada di situ. Berarti orang kaya dia punya kopi hukum Taurat. Kan kita mengatakan itu ya. Nah, biar mereka mendengar, melakukannya. Nah, saudara, kenapa dia bisa ending ke sana? Berakhir ke sana. Nah, dia hanya tahu ada hukum Taurat. Dia hanya bisa menghafal mungkin. Tapi dia tidak melakukannya. Nah, saudara tahu, Yesus ini mengatakan, ya jawaban itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Apa itu akan hidup? Betul. You melakukan hukum Taurat, you akan hidup. Kalau di bumi, you mentaati itu, ya you tidak akan dihukum. Kalau you berzina, you habis, you akan mati. You mencuri, wah ini ada hukumannya. You membunuh, wah habis deh. Nggak akan hidup. Nah, kalau you melakukan itu maka engkau hidup. Dengan kata lain, you melakukan semuanya dengan benar, memperoleh hidup yang kekal, udah pasti. Nah, saudara, jadi di dalam konteks ini kita lihat memperoleh hidup yang kekal di konsep perjanjian lama. Nah, di perjanjian lama kita lihat di perjanjian lama ya, ada atas. Kita lihat perjanjian lama yang di sini PL kan perjanjian lama sini kan. Orang mau selamat harus orang Yahudi, Israel mau selamat, harus taat hukum Taurat dan melakukannya. Kalau you melanggar satu, melanggar semuanya. Kalau you tidak taat, ya habis loh. Nggak bisa selamat.
Ya kan? Tidak makan mungkin bisa masuk surga tanpa memperoleh hidup yang kekal. Ya, betapa banyak orang Yahudi yang nggak selamat. Banyak. Ya kan? Nah, jadi kita lihat beda dengan perjanjian baru yang di sini kan. Waktu Yesus datang, dia mati di atas kayu salib. Nah, kita lihat ada satu namanya terjadi perubahan tentang keselamatan. Di mana keselamatan di PB, perjanjian baru, tidak perlu lagi mentaati hukum Taurat. Ingat, kita tidak di bawah hukum Taurat, tapi kita ada di bawah anugerah Allah. Ya, nah, supaya kita memperoleh hidup kekal gimana? Tidak sama lagi dengan yang di PL ini. Tapi di sini ada terjadi perubahan yang baru. Di mana kita hanya percaya kepada Yesus yang mati itu. Yang bangkit kembali. Bahwa dia Tuhan. Dia penebus. Kita diselamatkan. Memperoleh hidup yang kekal. Oh ya, saudara-saudaraku. Nah, kalau kita baca lagi di dalam Galatia pasal 3 dan sebagainya. Kalau mentaati hukum Taurat, you akan hidup betul. Nah, hukum Taurat itu baik dan bagus dan suci. Yes. Justru dia yang menuntun, membimbing kita kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang bisa kita petik pelajaran sebenarnya sebagai orang Kristen ya? Sekalipun kita tidak mentaati hukum Taurat supaya mendapat keselamatan, tetapi hukum Taurat itu baik, bagus. Sebagai hukum moral bagi kita. Kan 10 hukum, 1, 2, 3, 10. Kita tidak mentaati 10 ini supaya masuk surga, enggak. Tapi kita ini bisa menjadi hukum sebagai hukum moral bagi kita. Oh, begitu ya caranya, moral. Bagaimana relasi saya dengan Tuhan Allah, hubungan saya. Harus benar. Kemudian sesama manusia, ya, saya bagaimana? Sikap saya kepada sesama manusia. Tentu sikap kita sebagai saudara seiman dalam gereja lokal. Bagaimana dengan hubungan kita? Saya dengan orang luar dan sebagainya. Ya, tentu Alkitab banyak mengajar kita. Ya. Nah, saudara, yang kedua, saudara, yang kedua, Yesus mengangkat perumpamaan ini adalah untuk menyindir orang Yahudi, pemimpin Yahudi. Ya, menyindir mereka. Yesus menyebut imam di situ ya. Ada orang Lewi yang melalui jalan itu. Mereka melihat ada seorang yang sedang setengah mati. Nah, istilah di situ ada belum mati, setengah mati. Orang ini dirampok, diambil hartanya, dipukul dan diletakkan di situ setengah mati. Nah, datanglah orang Lewi dari Yerusalem mau balik ke Jericho. Dia lihat ada orang menderita. Mungkin dia udah, aduh, tolong aku. Oke, dia berteriak, tapi dia lihat, ini bukan orangku. Tak usahlah. Dia sedikit mengelak. Kemudian orang Lewi juga. Saudara, dilihat, si imam aja enggak. Saya juga mau lah. Nah, mengangkat ini imam. Imam dan Lewi ini sebenarnya adalah orang pilihan Tuhan untuk melayani Tuhan. Mereka itu mendapatkan jabatan kursinya Musa. Duduk di kursi Musa istilahnya ya. Mereka orang-orang sebenarnya yang terhormat. Yang melayani Allah di bait suci. Melayani umat Tuhan. Oh, satu jabatan yang sangat mulia bagi orang Yahudi. You bisa melayani di bait suci. Oh, orang bilang you hebat. You orang yang boleh dikata tanda kutip orang suci juga ya. Ya kan? Kalau orang yang sudah melayani di bait suci kan, oh ini pasti orang semua suci ya. Karena udah tempat suci. Tapi nyatanya tidak juga, saudara-saudara. Ya makanya kita tidak setuju dengan ada istilahnya ada santo santa langsung dikasih label orang ini sudah mati disebut santo. Nah, orang yang percaya terima Yesus, Paulus mengatakan mereka adalah orang suci, orang santo. Kenapa? Sudah diselamatkan oleh
Yesus Kristus sudah diampuni dosanya. Ada ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kita ini adalah orang-orang suci kudus secara posisi di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Ya, secara manusia sekarang memang kita orang yang telah berdosa diselamatkan. Ya, kita tidak terlepas daripada masih bisa berdosa. Nah, saudara, jadi ya kisah orang Samaria ini ingin menyindir pada pemimpin agama, maka ahli Taurat, you pintar ya, you pandai ya, you hafal semua itu ya. Tapi you tidak melakukannya. Maka itu kalau kita lihat di Injil selalu kan Yesus marah mereka. Orang Farisi, you hypocrite. Selalu Yesus mengatakan orang hipokrit mereka ya. Oleh sebab itu kita jangan menjadi orang yang hipokrit ya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Imam Lewi tidak menolong. Lalu datanglah seorang yang disebut Samaria. Dia melihat situ, wah, dia lihat ada orang sedang sekarat. Dia langsung turun dari kendaraan binatangnya itu. Dia membalut lukanya. Dia kasih minyak lagi membalut lukanya. Dan ada satu lagi, dia kasih anggur ya, membersihkan lukanya ya. Jadi kita para medis baru belajar dari sini juga ya. Kalau ada orang yang kena bebak belur, dipukul orang ya. Kalau orang ada mengalami kecelakaan ya, dibawa ke IGD, rumah sakit. Yang pertama kan ditolong ya, dibersihkan Pak ya. Pakai apa? Pakai alkohol ya. Nah, dan pakai minyak itu bisa aja lah. Betadin ya. Zaman dulu kan selalu minyak ini menjadi obat. Minyak zaitun itu bagus minyak obat. Kalau you luka apa-apa you gosok bersihkan itu. Dia seperti antiseptik. Minyak zaitun antiseptik. Anggur, membersihkan atau membunuh kuman-kuman. Anggur. Dia tolong dia bawa dia ke penginapan, dia bayar. Wah, saudara, Yesus bertanya kepada ahli Taurat ini, sesamu mau manusia itu orang yang keberapa? Imam tidak tolong, Lewi tidak tolong. Dia jawab, orang Samaria. Gak enak kan hatinya kan? Menyebut orang Samaria yang baik hati menolong. Saudara, tahu nggak? Orang Samaria itu dibenci orang yang Yahudi loh. Tidak ada hubungan sosial. Dikucilkan, dibuang dari masyarakat orang Yahudi. Why? Kenapa? Karena orang Samaria ini adalah hasil perkawinan percampuran suku-suku yang di utara yang ditakluk oleh Asyur. Dan mereka kawin campur tinggal di Samaria. Tahu nggak? Mereka di Samaria juga punya agama loh. Dan punya kitab. Kitab apa? Kitab Musa. Di mana kita dapat? Di mana pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria. Nenek moyang saya ini sumur ini dari Yakub. Loh. Nenek moyang kami menyembah Allah di sini. Ya kan? Sini. Nah, dia bilang apa lagi? Ya, di kitab kami, kitab Musa, ada mengatakan bahwa Mesias akan datang. Dan Yesus mengatakan, sayalah dia. Wah, Mesias. Nah, itu perempuan yang sudah tahu Mesias, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Orang Samaria yang dikucilkan, yang dibuang itu, percaya dan menerima Yesus yang mereka lihat. Yang mereka lihat. Tuhan berkata, sungguh, dia Mesias. Juru selamat dunia. Orang Samaria yang pertama kali yang mengakui, percaya, membuat satu statement doktrin dasar keselamatan, mengatakan kepada dunia, mengatakan kepada orang Yahudi, Yesus ini yang datang kepada kami, Mesias, juru selamat dunia. Wah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang mereka percaya, itu juga yang kita percaya saat ini, saudara. Tidak ada keselamatan di luar Mesias Yesus Kristus. Hanya ada
di dalam Putra Allah, Yesus Kristus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Menyindir, Yesus pakai orang sama. Menyindir orang Yahudi. Sampai hari ini orang Yahudi menolak Yesus. Sampai hari ini. Tetapi di dalam perjanjian Abraham, bukan Abraham Coach ya, kita nggak mau pakai Abraham Coach yang dipakai oleh PBB itu. Kita mengatakan the covenants of Abraham. Artinya apa? Perjanjian Allah kepada Abraham. Israel memang adalah umat pilihan Allah. Itu tidak bisa kita bantah. Mereka pilihan Allah. Yes, memang mereka berontak, melawan atau menolak Yesus, tidak percaya Yesus. Nah, makanya akibatnya mereka susah, dibenci. Nah, hari ini kan musuh Israel bertambah. Apa tanda bagi kita ini? Ini akan menuju kepada suatu hari nanti umat Israel akan dianiaya kembali. Di zaman Antikris, 7 tahun penderitaan itu, kita mengatakan the Great Tribulations, atau istilahnya Jacob's Troubles. Di Jeremia pasal 30 ayat 7 ya. Sudah satu hari orang Israel akan salut, yes. Tapi nanti setelah mereka tak berdaya, nah Tuhan Yesus akan datang menyelamatkan mereka dan memulihkan kerajaan Israel kembali. Dan Yesus akan menjadi raja di atas segala raja. Dan Tuhan, bukan Tuhan ya. Jangan pakai Tuhan itu. Tuhan atas segala Tuhan. Yes, percaya? Saya percaya. Karena firman Tuhan yang mengatakan demikian. Saya percaya, saudara. Yesus akan datang kembali untuk memulihkan umat Israel. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Sekarang kalau kita lihat konteks ini ya, sebenarnya siapa yang mati setengah mati itu? Penderitaan mati. Ini banyak interpretasi allegorical. Wow, macam-macam ya. Tapi dari sisi yang lain, Yesus akan datang memulihkan umat Israel yang babak belur, yang dihantam kiri kanan dari timur selatan gitu. Nah, banyak orang tidak memahami. Saya pikir, ini sebenarnya orang Israel yang babak belur itu. Mereka pikir kami aman, kami pintar. Yes, Anda pintar, Anda hebat. Betul, saudaraku. Ya, kita sebagai orang Kristen, ya, kita mendukung Israel, bukan mendukung perangnya. Ya, kita berdoa untuk mereka. Nah, saudara, orang Israel juga sampai hari ini menyadari ya, bahwa orang-orang Kristen itu mendukung secara finansial, uang, untuk Israel yang banyak yang susah. Dan juga mendukung mereka di dalam doa juga. Itu Nathanael mengakui itu. Thank you for all the Christian in America who support us, stand with us. Iya, tapi ada sebagian orang Kristen tidak mau. Oh ya, itu urusan mereka, nggak ada masalah. Saya sih mau mendukung, saya mau mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya, saudara, orang Israel tahu itu, tahu orang Kristen yang Alkitab ya, yang tahu firman Tuhan, mereka mendukung. Kita tidak mendukung dengan finansial. Nah, ada seorang konglomerat kayak Datok, siapa itu? Thohir ya. Pernah kan? Dia mengirim bantuan kepada Palestina. Bagus nggak? Oh ya, nggak apa-apa. Kan kemanusiaan ya. Tapi apakah ada bantu ke Israel? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Mungkin ada, saya juga tidak tahu. Kita sebagai gereja kecil, kita tidak punya dana banyak besar. Kita memang tidak mengirim dana. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita Kristen lokal, kita dalam persekutuan doa selalu mendoakan Israel. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita mengikut teladannya Paulus di Roma pasal berapa? 10. Keinginanku, doaku adalah kepada bangsaku. Aku mendoakan supaya mereka diselamatkan. Diselamatkan dari musuh,
dari perang? Bukan. Supaya jiwanya selamat. Selamatkan. Saya tahu mereka tuh giat bagi Tuhan. Bekerja untuk giat. Tapi tidak punya pengertian yang benar. Mereka membangun kebenaran mereka sendiri. Tidak menerima kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Kebenaran Allah itulah, you harus terima Yesus adalah Mesias, juru selamatmu, penebusmu. Nah itu kebenaran. You babak belur sekarang. Tapi nanti Tuhan Yesus datang. Dia akan pulihkan umat Yahudi, umat Israel. Itu ya saya percaya itu, saudara-saudara. Akan pulihkan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu yang kedua itu ya. Yang ketiga yang kita pelajari dari hal ini adalah menyatakan kepada kita kembali, saudara-saudara, bahwa kita bukan melakukan hukum Taurat supaya diselamatkan. Tidak ya. Karena kita berada sekarang di zaman anugerah. Anugerah Allah. Di mana hanya dengan iman saja, percaya, kita memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus, hidup yang kekal. Very simple. Sangat simple sekali ya. Hanya percaya saja kepada Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang mencurahkan darahnya. Kita akan diselamatkan. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, yang telah percaya kepada Yesus Kristus, ya, kita melihat bahwa perumpamaan orang Samaria ini ya mengingatkan kita kembali sebagai orang Kristen, Bible believers. Kita jangan lupa charity. Nah, ini ada ajarannya. Charity. Kita berbuat baik, kebajikan. Kebajikan. Ya. Karena itu Saudara, Paulus mengatakan di 1 Korintus pasal 3, apa itu charity? Love. Love bukan hanya kita kasih financial, bagi uang-uang di jalan. Bukan hanya itu saja. Memang kita harus berbuat baik kepada semua orang. Yes, di Galatia pasal 6. Tapi kita harus terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Nah, kita jangan lupa melakukan yang baik sesuai dengan 1 Korintus pasal 13. Nah, kita baca sebentar ya untuk menutup renungan kita. Apa yang Paulus ingin sampaikan kepada orang Kristen? Nah, dia mengatakan begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, nah, kekasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Wah. Ada orang yang sekolah doktologi, wah pintar pengomong, luar biasa, ya. But if you don't apply God's words to do good to other people, charity, no meaning, tidak ada artinya ya. Nah, kasih lebih tinggi dari iman ya. Dari iman ya. Nah, makanya saudara, apa itu charity, kasih dalam kehidupan sehari? Mari kita baca ayat yang ke-4. Kasih itu apa? Jadi sini nggak bilang yuk kasih banyak uang ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ya, murah hati. Ini orang Samaria itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak menggagahkan diri dan sombong. Oh, kau hebat, aku punya pengetahuan, aku lebih tahu dari kamu. No. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan dan seterusnya ya, sudah. Nah,
Karena itu Paulus menutup ya, menutup. Tinggal 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Ya mari kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita boleh buat baik sama orang semua. Yes. Kepada saudara kita. Ya, kita harus ada charity. Charity adalah virtues of Christianity. Adalah sifat-sifat kekristenan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.